Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita barusan dipertemukan dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senang biasa memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih sempat dipertemukan pada kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu pembukaan oleh MC, yang kedua adalah berdoa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan Mars Guru Penggerak, dan selanjutnya adalah kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya mengajak Bapak Ibu supaya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa bernilai ibadah. Marilah kita berdoa dan berdoa menurut dan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saja. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti, yaitu diseminasi atau penyebaran budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Sahrir SPDGR, calon guru penggerak di angkatan 9. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan guru dan adik-adik mahasiswa dari kampus mengajar yang telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini untuk mengikuti diseminasi penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Yang akan kita paparkan pada hari ini yaitu terkait dengan budaya positif. Nah, mendengar kata budaya positif pasti ada sesuatu yang terbayang di benak Bapak Ibu. Kira-kira apa itu budaya positif? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pendapat saya mengenai budaya positif adalah suatu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang senantiasa kita lakukan di sekolah. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, budaya positif itu merupakan suatu tindakan yang mengarah ke hal-hal yang baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari dua tanggapan Bapak Ibu tadi sebetulnya itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita semua terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu artinya serangkaian sikap maupun perilaku yang sudah menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebiasaan itu kita anggap sebagai nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Ya, jadi terkait dengan budaya positif yang akan kita paparkan pada hari ini, ada 8 aspek yang akan kita bahas bersama pada siang hari ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua yaitu disiplin positif, kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan, kemudian yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, terus yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah 8 aspek yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dalam pembelajaran paradigma baru ini ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Tapi sebelum kita membahas apa itu pembelajaran diferensiasi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira
pembelajaran seperti apa yang selama ini kita terapkan kepada peserta didik kita? Apakah pembelajaran yang berpusat kepada guru yang dikenal dengan istilah teacher center, ataukah sudah student center atau berpusat kepada peserta didik? Di mana posisi Bapak Ibu sekarang? Masih teacher center ya Bapak Ibu? Ya, tidak apa-apa. Nah, inilah kenapa ada istilah pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya ada perubahan dari kebiasaan lama yang diubah dengan tujuan yaitu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Makanya kalau kita selama ini masih menerapkan pembelajaran yang sifatnya teacher center, nah sekarang saatnya kita beralih ke student center. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta didik kita itu unik sebetulnya. Kenapa saya katakan unik? Ada yang bisa memberikan tanggapan mungkin? Karena karakteristik yang dimiliki murid itu berbeda-beda, makanya dikatakan unik. Karakter ya. Ya, terima kasih Ibu Wastu kita bahwa kenapa peserta didik kita dikatakan unik itu karena karakternya berbeda-beda. Nah, karakter apa kira-kira Bapak Ibu yang berbeda? Dari gaya belajar. Ya, gaya belajar. Jadi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu ya, maka kita perlu mengenal karakteristik dari peserta didik kita supaya kita bisa memperlakukan peserta didik kita. Jadi yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu ya, itu merupakan usaha atau serangkaian upaya yang dilakukan oleh kita sebagai guru dalam mempelajarkan peserta didik kita dengan karakteristik yang berbeda. Jadi dalam menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, kita mesti menggunakan banyak media. Miskonsepsi berarti ya kesalahpahaman ya Bu ya, kesalahpahaman. Nah, jadi selama ini kita sebagai guru terkadang menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dituruti begitu saja oleh peserta didik kita. Kita seakan-akan beranggapan bahwa peserta didik kita itu bisa diatur semau kita. Nah, jadi ini pemahaman yang keliru Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu ya, kita menganggap bahwa kita sebagai guru itu mampu mengontrol murid. Kita mampu membuat murid mengikuti segala keinginan kita. Nah, ini adalah sebuah ilusi ya. Namanya ilusi itu hayal sebetulnya Bapak Ibu ya, hayalan. Kita anggap itu benar, namun ternyata kita salah. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kesalahpahaman berikutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang dimaksud dengan penguatan positif ini seperti ini Bapak Ibu ya. Adakah dari rekan guru sekalian Bapak Ibu yang pernah ketika siswa kita itu malas, kemudian kita berikan permen pulpen begitu ya? Pernah ya Bu ya? Pernah. Nah, kira-kira tindakan yang kita lakukan itu merupakan apa kira-kira? Bujukankah, rayuan atau bagaimana? Ya, bujukan, rayuan ya, atau riuh semacam riuh ya. Jadi di pembelajaran paradigma baru itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu sebetulnya harus sedikit demi sedikit kita kikis. Jadi untuk membangun budaya positif itu sebetulnya tidak instan, ya, tidak instan, tidak artinya tidak begitu diterapkan itu langsung berhasil, tetapi butuh ketelatenan dari kita sebagai guru dalam menerapkan budaya positif itu agar bisa betul-betul diterapkan oleh anak didik kita. Berikutnya yaitu yang sering kita lakukan, yaitu kita berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah bentuk kesalahpahaman yang selama ini sering kita lakukan.
Kemudian berikutnya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru pasti kita adalah orang-orang yang sudah dewasa ya Bapak Ibu. Nah, sementara anak didik kita itu masih dianggap seperti anak kecil yang tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide. Nah, ini adalah beberapa bentuk kesalahan sebetulnya. Materi kita yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini merupakan realita yang sering kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, ini yang diharapkan terjadi perubahan paradigma menjadi teori kontrol yang lebih berpihak kepada murid. Nah, realita yang sering kita lakukan menurut stimulus respon itu kita menganggap bahwa kebutuhan setiap murid itu sama. Namun pada dasarnya menurut teori kontrol, pada realitanya itu kebutuhan murid itu berbeda-beda. Nah, tadi sudah sempat dibahas sebelumnya bahwa kebutuhan murid itu kan berbeda-beda ya. Nah, tergantung dari gaya pelajarannya juga, kemudian apa motivasi yang mendasari manusia berperilaku. Nah, itu menyangkut semua dengan tujuan yang ingin dia peroleh. Nah, kemudian realita berikutnya menurut stimulus respon yaitu bahwa kita menganggap bahwa semua orang itu terlihat sama. Nah, sementara menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi dalam memaknai suatu pelajaran misalnya, ya terkadang murid kita itu berbeda pemahaman. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, semestinya menurut teori kontrol itu kita harus berusaha memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda tentang dunianya. Nah, peserta didik kita itu kan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga petani, ada yang berasal dari keluarga yang orang tuanya pegawai, apakah dia polisi, tentara, ya kan? Nah, tentu mereka memandang dunianya itu berbeda. Bahwa mungkin ya setelah dia dewasa dia ingin menjadi seorang petani kan. Nah, ini semua yang ingin kita jembatani sebagai seorang guru. Kemudian realita berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Nah, semestinya menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ada hal-hal yang mendasari kenapa manusia itu berperilaku, karena ada tujuan atau kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, untuk kebutuhan dasarnya itu mungkin di slide-nya baru kita jelaskan lebih rinci. Kemudian realita berikutnya menurut stimulus respon yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, realitanya menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini yang sering kita salah pahami sebagai seorang guru, bahwa terkadang kita menganggap bahwa anak didik kita itu bisa dikontrol sesuai dengan kehendak kita. Namun pada dasarnya itu salah Bapak Ibu ya. Berikutnya menurut stimulus respon yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang ketika peserta didik kita berperilaku negatif setelah dibujuk, dia belum mau menuruti kehendak kita, terkadang kita paksa dia. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya, menurut teori kontrol, bahwa perlu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu kerjasama antara guru dengan siswa. Kemudian konsensusnya itu dalam bentuk kesepakatan Bapak Ibu ya. Ya, kesepakatan yang perlu dibuat antara guru dengan murid untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu antara guru dengan siswa membuat kesepakatan yang nantinya dibuat sebagai keyakinan yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian berikutnya menurut stimulus respon yaitu model berpikir menang kalah. Nah,
Realitanya menurut teori kontrol itu model berpikirnya itu harus win-win atau menang-menang. Jadi ketika peserta didik kita berperilaku salah, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dia, karena tentu ada tujuan yang mendasari kenapa peserta didik kita itu berbuat negatif. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru ketika menemukan siswa yang berperilaku negatif, kita perlu memvalidasi, menanyakan kenapa dia berbuat. Tentu ada tujuan atau maksud yang ingin dia penuhi, dan ini menyangkut kebutuhannya. Nah, disiplin positif berikutnya yaitu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu artinya bersikap, berperilaku dengan tanggung jawab. Nah, dari pengertian disiplin ini kita ingin membentuk disiplin positif pada diri murid. Nah, adapun disiplin positif itu yang dimaksud adalah merupakan salah satu cara yang bisa diterapkan oleh guru dalam membentuk kedisiplinan murid yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, ataupun hukuman. Nah, terkait dengan penghargaan, ancaman atau hukuman, nah ini semua adalah bentuk miskonsepsi yang salah sebetulnya ya, yang salah, yang keliru, yang sering kita terapkan kepada peserta didik kita supaya mereka berperilaku disiplin. Nah, jadi sebagai pendidik, untuk mewujudkan disiplin positif ini, maka kita perlu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk mendisiplinkan murid itu perlu ada motivasi dalam diri setiap orang, karena seperti tadi teori kontrol ya, bahwa setiap orang itu tidak bahwa yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Oleh karena itu, karena mengingat bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu hanya kita sendiri, maka kita perlu membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri setiap murid untuk berperilaku positif yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang diyakini secara bersama bahwa sikap perilaku itu bisa memberikan manfaat baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Nah, berikutnya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu pada dasarnya adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Peserta didik kita itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, ras, budaya, dan bahasanya juga berbeda-beda. Nah, dan saya yakin bahwa setiap agama itu punya nilai-nilai kebajikan, dan ini yang perlu kita temukan. Nah, jadi terkait dengan nilai-nilai kebajikan itu, kalau di sekolah ada namanya profil pelajar Pancasila, dan ini yang kita harus coba wujudkan dalam diri setiap murid kita, di mana peserta didik kita itu diharapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar politis. Terkait dengan berkebinekaan global, jadi terkait dengan berkebinekaan global, artinya kita perlu menanamkan dalam diri setiap murid kita untuk saling menghargai sesama. Karena mengingat bahwa negara kita memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Kemudian ini terkait dengan Idio Premier Years Program. Ini adalah sebuah organisasi di mana
tiap organisasi itu punya nilai kebajikan juga, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup yang perlu dimiliki, yaitu misalnya dapat dipercaya. Saya yakin dan percaya apabila kita bisa mewujudkan murid-murid kita itu dapat dipercaya, maka dia bisa diterima di semua tempat, di semua kalangan, dan di semua golongan. Kemudian apabila dia jujur atau lurus hati, ya saya yakin bahwa semua aspek bisa menerima. Kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi ini merupakan kebutuhan primer dasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia, dan ini merupakan motivasi bagi setiap orang bersikap dan berperilaku. Jadi ada tujuan. Nah, kebutuhan dasar itu yang menjadi tujuan kenapa manusia berperilaku. Jadi terkadang siswa kita itu berperilaku negatif. Nah, itu pasti ada tujuan. Ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya sama halnya ketika dia berperilaku positif, pasti ada tujuan yang ingin dipenuhi. Nah, jadi pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua yang usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai seorang guru kita perlu mengenal yang mana-mana saja itu merupakan kebutuhan dasar dari peserta didik kita, agar kita dapat mengajarkan mereka dengan merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, berikutnya, terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, tentang kebutuhan bertahan hidup, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, pernah tidak ketika kita mengajar di kelas ada siswa kita yang makan? Pernah tidak? Setiap hari. Sering. Ya, itu wajar. Dan itu sangat natural Bapak Ibu ya. Karena dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kira-kira kenapa dia makan pada saat kita menyampaikan pembelajaran? Ada yang bisa memberikan tanggapan Bapak Ibu? Kenapa dia makan kira-kira? Ya karena lapar ya. Nah, betul ya. Orang makan itu karena lapar. Berarti ada sesuatu yang ingin dia penuhi. Dan itu baru terpenuhi di kelas. Nah, semestinya kan dia sarapan dari rumah. Ya, jadi ketika kita menemukan siswa kita seperti itu, kita tidak boleh langsung memarahinya, tidak boleh Bapak Ibu ya. Tetapi kita perlu menanyakan kenapa dia makan. Ya mungkin pada saat dia berangkat dari rumah dia tidak sempat. Apakah karena setelah bangun tidur, mandi dia harus mengurus adik-adiknya mungkin. Jadi terkait dengan kebutuhan bertahan hidup itu selain makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Terkait dengan keamanan, ini yang perlu kita adakan, ciptakan di sekolah untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Apakah dari perlakuan guru kepada siswa, apakah perlakuan warga sekolah, sehingga murid bisa mengembangkan segala potensi yang mereka miliki untuk sukses dalam pembelajaran. Nah, berikutnya kasih sayang dan rasa terima. Saya yakin kalau berbicara mengenai kasih sayang, jangan guru, ya siswa terlebih lebih pasti butuh kasih sayang. Pasti butuh kasih sayang, apalagi usianya yang masih belia begitu ya Bapak Ibu ya. Adapun kebutuhan kasih sayang yang merasa diterima ini, yaitu pemenuhannya berupa rasa diterima. Ya, maksudnya bagaimana itu kira-kira Bapak Ibu? Rasa diterima. Kira-kira bagaimana
cara kita sebagai guru agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik kita dengan perasaan rasa diterima. Maksudnya bagaimana kira-kira? Ya, perhatian. Kemudian apa lagi? Ya, tidak membeda, ya kasih sayang, ya tidak membeda-bedakan peserta didik kita. Jadi semua siswa itu perlu diperlakukan sama supaya mereka merasa bahwa dirinya diterima di sekolah. Ya seperti juga jangan cuma mau bergaul dengan anak-anak, jangan cuma mau akrab dengan peserta didik kita yang berasal dari keluarga kaya. Semua itu harus kita perlakukan sama supaya mereka merasa diterima. Kemudian dipedulikan, nah berbagi. Nah ini yang perlu kita tanamkan juga dalam diri peserta didik kita itu sifat berbagi itu ya bisa kita wujudkan misalnya dalam bentuk kerja kelompok. Jadi antara siswa yang pintar dengan siswa yang kurang sedang itu kita gabung. Supaya mereka bisa saling berbagi pengalaman. Kemudian kerjasama. Dan tentunya kalau mereka dalam kelompok-kelompok belajar tentunya akan terjalin dasar penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yang merupakan motivasi manusia berperilaku yaitu kecerdasan. Nah, ada bentuk pemenuhannya yaitu dengan mandirian, memiliki pilihan. Nah, memiliki pilihan ini yang ingin coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira pemenuhan kebutuhan manusia misalnya diberikan kesempatan untuk memilih itu seperti apa kira-kira? Ya, gaya belajar. Nah, sesuai dengan gaya belajarnya tentunya ini berkaitan dengan penugasan yang diberikan kepada setiap siswa. Jadi setiap siswa itu kan berbeda-beda keterampilannya Bapak Ibu ya. Berbeda-beda aspek kognitifnya. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, ini mengerucut pada pembelajaran berdiferensiasi ketika ini diterapkan di kelas. Kemudian berikutnya yaitu mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kesenangan. Nah, ada bentuk pemenuhannya yaitu misalnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita akan kesenangan, kita dituntut untuk jangan terlalu menjadi guru yang otoriter di kelas. Tetapi kita berusaha untuk bagaimana menjadi guru yang menyenangkan. Ya tidak apa-apa, mengajar sambil humor begitu. Ketika kita melihat peserta kita sudah agak jenuh dalam pembelajaran, mungkin kita bisa memberikan ekspresi. Maka guru. Nah berikutnya yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia. Nah terkait dengan motivasi ada dua hal sebetulnya Bapak Ibu ya, yang mendasari kenapa manusia berperilaku. Ada motivasi dari dalam diri dan ada motivasi dari luar. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, adapun bentuk motivasi ekstrinsik itu misalnya anak itu berperilaku positif itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini ketika motivasi seperti ini yang kita berikan ini, maka peserta didik kita hanya akan menjadi identitas yang gagal. Ya dalam jangka pendek ya mungkin berhasil, kita untuk jangka panjangnya itu yang bermasalah. Nah, kita ingin menjadikan bahwa disiplin positif ini betul-betul mendarah daging dalam diri kita sehingga meski dia tidak berada di lingkungan sekolah baik di masyarakat, mereka selalu memiliki disiplin positif yang merujuk pada budaya positif. Nah berikutnya motivasi ekstrinsik lainnya itu seperti mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah ini yang termasuk di internasional juga.
ketika ini diterapkan kepada peserta didik, misalnya pada saat ulangan, siswa yang ranking 1 itu mendapatkan hadiah buku misalnya. Ya, nah, bisa dibayangkan kira-kira Bapak Ibu, ketika anak itu sudah berhasil meraih ranking 1 misalnya, tetapi kebiasaannya dulu kan dia sering dikasih hadiah ketika ranking 1. Nah, ketika pas penerimaan rapor tahun ini dia tidak dikasih, kira-kira bagaimana perasaannya kira-kira? Ya kecewa Bapak Ibu ya. Nah, jadi bentuk-bentuk perlakuan ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kita hanya akan menjadikan peserta didik kita itu menjadi identitas yang gagal, berhasil dalam waktu pendek tapi gagal dalam waktu panjang. Semestinya yang kita harus mencoba yaitu motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam diri, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi intrinsik itu harus bersifat nilai kebajikan yang ketika diterapkan akan bermanfaat bagi diri dan orang lain. Nah, ini yang perlu dibentuk dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Nah, berikutnya, ini terkait dengan bagaimana cara memotivasi peserta didik kita untuk menanamkan disiplin positif. Nah, ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, itu dia sifatnya tidak terencana Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada peserta didik kita yang misalnya terlambat, terus dia disuruh keliling lapangan. Nah, ini biasanya bentuk hukumannya itu tidak terencana sebetulnya. Anak tidak pernah memprediksi sebelumnya bahwa ketika dia terlambat dia akan diperlakukan seperti itu. Nah, bisa saja bukan disuruh lari, disuruh push up kan, disuruh hormat ke tiang bendera di siang hari misalnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk hubungan yang tidak terencana. Nah ini bisa berdampak pada peserta didik kita. Ada dampak negatifnya ke dia, kemudian ada dampak negatifnya ke guru. Ketika itu diterapkan, dampak negatifnya ke siswa mungkin ketika dia disuruh berdiri di siang hari menghadap, disuruh hormat ke tiang bendera, mungkin dia akan merasa malu dengan teman-temannya, dan akhirnya akan menjadikan dia peserta didik dengan identitas gagal. Dia seakan-akan merasa tidak berguna. Nah, kemudian hukuman itu hanya bersifat satu arah. Ya, dia hanya fokus ke siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik misalnya ya ditendangkan, dicubitkan, dijewerkan, makanya dicubit. Kemudian berupa hukuman psikisnya. Psikisnya kira-kira yang mana Bapak? Hatinya terluka. Ya, hatinya terluka. Terluka karena apa Bapak Ibu? Ya karena hukuman. Jangan dengan hukuman, dengan ucapan kasar saja. Ya, perasaan anak itu bisa terluka dan ini yang harus dihindari. Ya, kemudian motivasi berikutnya yaitu konsekuensi. Nah, ini dia selalu lebih positif daripada hukuman. Karena bentuk sanksi yang diberikan itu sudah terencana, disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena dia terpaksa. Ada keterpaksaan. Nah, semestinya kita mengharapkan agar peserta didik kita itu memiliki budaya positif itu betul-betul karena berasal dalam diri mereka masing-masing. Nah, kemudian sikap guru yang selalu memonitor murid. Nah, bisa dibayangkan kira-kira apakah kita bisa tetap di sampingnya siswa atau bagaimana? Nah, mungkin tidak bisa Bu ya. Nah, tidak bisa. Nah, mungkin ketika kita berada di samping siswa, siswanya bisa berperilaku baik. Tapi kapan misalnya dia sudah ditinggalkan sebentar di kelas, apakah karena punya keperluan di kantor?
ya anaknya itu siswa kita itu di kelas sudah berbuat di luar kehidupan kita, berperilaku negatif misalnya. Nah, ini artinya keterpaksaan. Nah, berikutnya yaitu motivasi berikutnya restitusi. Nah, dengan kata restitusi dong, Bapak Ibu ya. Baru. Nah, kalau kita buka kamus itu restitusi itu artinya ganti rugi. Bisa dibayangkan kalau misalnya ganti rugi. Bisa dibayangkan kira-kira, misalnya kita menghilangkan pulpennya orang, kira-kira ganti ruginya bagaimana? Iya, diberikan pulpen yang baru. Nah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan ini yang sebenarnya ingin kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kita terapkan dengan restitusi. Nah, ada restitusi itu ya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada peserta didik kita yang berbuat salah, kita berkolaborasi dengan dia, antara guru dengan murid berkolaborasi mencari solusi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai kompensasi atau ganti rugi dari kesalahan yang sudah diperbuat. Dan dengan menerapkan restitusi sebetulnya ini yang namanya disiplin belajar yang mendidik. Kenapa dikatakan mendidik? Karena guru memotivasi siswa untuk berpikir kritis, mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi ada kolaboratif antara guru dengan murid dalam mencari solusi. Nah, materi berikutnya yaitu ada 5 posisi kontrol. Bagaimana posisi guru, bagaimana guru memposisikan dirinya dalam menerapkan budaya positif. Nah, apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau enggak manajer. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita berada pada posisi apa? Penghukum. Apa lagi? Masih ada? Karena tiap guru pasti berbeda-beda cara memposisikan dirinya. Ya? Ya, teman. Kemudian pembuat merasa bersalah ada tidak? Ada. Nah, kemudian kalau pemantau? Ada juga ya. Oke, kemudian manajer. Pernah dengar kata manajer Bapak Ibu? Ya. Pernah. Ya, biasanya manajer bola kan, manajer perusahaan ya kan. Nah, kalau manajer kelas kan belum pernah. Ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang baru sebetulnya. Jadi ada 5 posisi yang kita tahu. Bagaimana cara kita memposisikan diri dalam menerapkan disiplin positif. Nah, sebelum kita lanjut, saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol di atas, mulai dari penghukum hingga manajer, kalau dia klasifikasikan ke dalam 2 bagian yang berorientasi kepada peserta didik kita, apakah dia termasuk identitas gagal atau sukses, kira-kira dari kelima posisi kontrol di atas, mana kira-kira yang dikategorikan sebagai identitas gagal dan identitas sukses? Kalau pada penghukum, kira-kira anak-anak kita kira-kira akan berhasil tidak? Itu termasuk identitas sukses atau gagal? Gagal. Karena pada dasarnya penghukum itu bisa melukai perasaan, ya kan? Membuat anak merasa bersalah. Ya, tentu juga berpengaruh pada psikologis si anak, sehingga anak itu tidak bebas mengembangkan segala potensi yang dia miliki. Jadi dia termasuk identitas gagal. Kemudian pembuat merasa bersalah. Gagal apa sukses Bapak Ibu? Gagal. Teman. Bisa berhasil. Bisa berhasil, bisa sukses. Tergantung. Kita memposisikan diri sebagai teman dari siswa, ya kan? Bagaimana kalau misalnya dia benci dengan guru yang lain, misalnya dia cuma senang dengan guru wali kelasnya, itu kan wali kelas kan setiap saat bisa saja tidak hadir mengajar.
Nah, tentunya pada saat wali kelasnya yang mengajar, tentu dia akan disiplin. Nah, karena dia merasa bahwa dia berteman dengan gurunya. Nah, bagaimana kira-kira kalau misalnya guru yang lain yang mengajar di kelasnya ketika wali kelasnya tidak hadir? Contoh misalnya begini, Bapak Ibu. Terkait dengan posisi teman. Biasanya misalnya begini. Ketika gurunya sering karena dia teman begitu ya, dia sering memberikan stiker bintang begitu. Ini bagi misalnya anak kelas 1 ya kan, saya sering diterapkan. Misalnya ketika gurunya yang mengajar di dalam, dia sering memberikan stiker bintang kepada siswanya ketika dia bisa tertib masuk ke kelas. Nah, tiba-tiba di lain hari dia diajar oleh guru yang berbeda yang tidak memberikan stiker bintang kepada mereka. Akhirnya anak-anak itu tidak teratur masuk ke kelas, tidak tertib. Akhirnya ada yang terjatuh begitu. Nah, jadi perlakuan seperti itu yang harus kita hindari. Jadi jangan biasakan anak kita itu melakukan disiplin positif hanya karena dia diberikan reward, penghargaan, hukuman. Nah, jadi kalau teman itu ya bisa sukses, bisa gagal. Memantau. Ya bisa gagal, bisa sukses. Kalau gurunya ada ya, dia akan berperilaku positif. Tapi kapan gurunya tidak ada ya, mungkin jangan lompat tembok kan misalnya. Ya, kemudian manajer. Nah, manajer itu misalnya kalau manajer itu kalau di perusahaan itu dia punya pemerintah, Bapak Ibu ya. Pemerintah. Terkadang meski dia tidak di tempat, ketika dia memerintahkan kepada bawahannya, pasti bawahannya akan menuruti begitu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai manajer, ketika meski kita tidak berada di samping siswa di kelas, maka siswa kita akan senantiasa berperilaku positif. Itu karena sudah ada kesepakatan yang dibuat bersama, yang diyakini dalam bentuk keyakinan kelas. Itu yang nantinya menjadi disiplin positif. Nah, dari disiplin positif itu akan menjadi budaya positif ketika semua anggota yang terlibat dalam komunitas itu sudah menerapkan disiplin positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol dari guru. Nah, ketika guru memposisikan diri sebagai pembuku, pada kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap satu upacara, siswanya itu dihukum dengan cara hormat kepada bendera selama 1 jam. Yang bisa dibayangkan siswanya hormat kepada tiang bendera selama 1 jam di siang hari. Bisa tidak Bapak Ibu? Ya, bisa. Apalagi ya seperti sekarang yang cuacanya sangat panas. Dan kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, bentuk perlakuan guru biasanya ketika dia memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu misalnya dengan mengucapkan berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, biasanya siswanya akan menjawab apa? Maaf pak, maaf bu ya. Biasanya kan begitu. Nah, ini berarti bahwa kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika siswa kita dikatai seperti itu, ya dia mengatakan maaf. Nah, apakah kedepannya akan kira-kira maafnya itu apakah peserta didik itu kedepannya akan konsisten menerapkan budaya positif atau tidak? Ya belum tentu. Ya bisa saja saat ini dia mengatakan maaf, dengan hari berbuat salah lagi, ya kan? Nah, berikutnya yaitu ketika kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman. Mungkin yang akan kita katakan kepada kita itu ayo dong, itu aturan sekolah. Kemudian ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, maka sikap guru itu ya
Misalnya berkata kepada siswanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu lihatnya, jangan diulangi lagi. Ya kan? Itu kalau dia sebagai pemantau. Artinya kalau dia sebagai pemantau, dia selalu standby di tempat. Ya, menyebabkan peserta didik kita menjadi identitas gagal, gurunya juga kerepotan. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya siswanya sudah tidak diawasi, sudah jadi dipantau, kira-kira bisa disiplin tidak? Tentu tidak, Pak Ibu ya. Oke, berikutnya, ketika guru memposisikan diri sebagai manajer, maka yang sering diucapkan oleh guru yaitu misalnya, apakah kamu tahu kesalahan? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi di sini ada perlakuan guru ketika peserta didiknya bermasalah, dia memvalidasi dulu, ya kan? Dia akan menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi dan menanyakan keyakinannya. Jadi di sini ada kolaborasi antara guru dengan siswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Nah, jadi posisi ini yang ini harus kita Bapak Ibu ya. Posisi sebagai manajer. Nah, karena selain siswa kita berpikir kritis, dia juga akan termotivasi dalam diri mereka untuk berperilaku positif. Berikutnya, nah terkait dengan posisi kontrol. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau alirannya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang sudah kita bahas sebelumnya, kira-kira kita berada di posisi mana ini, Bapak Ibu? Ya, membuat. Ya, berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, pemantau. Nah, berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, karena ada artinya pertanyaan dari guru yang stimulus peserta didiknya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Makanya dia berada pada posisi manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, ayolah. Ya, lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, pembuku. Oke. Nah, keyakinan kelas. Materi kita berikutnya yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, bagi kita yang pernah, bagi Bapak Ibu yang pernah sekolah dulu ya, tahun berapa? 70-an, 80-an enggak? Ibu yang di belakang? SD-nya tahun berapa Bu kemarin? Oh, tahun 80-an. Nah, ya 80-an, 90-an ya. 70-an. Karena saya di sini dari Bapak Ibu ada yang mungkin ya sekolahnya kemarin tahun 70-an. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, saya pikir ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa saya bukan katakan sesuatu yang baru ya? Biasanya kan kita cuma menganggap yang ada itu cuma peraturan kelas, tapi sebetulnya keyakinan kelas itu sudah ada dari dulu sebetulnya. Yang mana itu kira-kira? Apa itu? Misalnya pernahkah Bapak Ibu melihat yang tertempel begitu, poster begitu? Juga pernah? Juga pernah dengar Bapak Ibu? Apa itu juga? Keamanan, tidak simpan. Nah, ya begitu. Jadi sebetulnya itu adalah untuk keyakinan sebetulnya, bukan peraturan. Nah, ini yang nilai-nilai seperti ini kita wujudkan kembali dalam membelajarkan peserta didik kita. Ya, itu namanya keyakinan sebetulnya. Kenapa dikatakan keyakinan? Karena dia sifat bahasanya simple.
Dan saya yakin bahwa misalnya keamanan, saya yakin bahwa semua ras, golongan, agama pasti meyakini bahwa dengan keamanan ya, kita akan memperoleh kenyamanan di hidup. Nah ini yang dinamakan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yang diakui dengan manfaat bagi diri dan orang lain. Jadi, contoh lagi, misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, kalau misalnya peraturan misalnya setiap pengendara harus menggunakan helm. Nah, ketika kalimat ini kita anggap sebagai peraturan, apakah kalimat ini apakah kalimat ini kita anggap sebagai peraturan atau keyakinan? Nah, peraturan. Nah, kalau misalnya ibu menganggap ibu atau bapak menganggap bahwa itu sebagai peraturan, biasanya yang menertibkan peraturan itu siapa misalnya? Kalau peraturan berkendara yang harus menggunakan helm, bapak polisi ya, bapak polisi. Tapi bagaimana kalau misalnya bapak polisi itu kan biasanya cuma berada di jalan raya begitu. Kalau di gang-gang kecil, mana mungkin dia stay di situ? Tidak mungkin itu. Nah, apakah bapak ibu masih mau menggunakan helm? Tidak. Berarti ada unsur keterpaksaan. Dia hanya ingin menghindar dari hukuman di jalan raya. Ya ke rumah tetangga saja berkendara ya pakai helm. Ya itu bapak ibu ya. Ketika kita menganggap bahwa itu sebagai keyakinan, karena yang namanya keyakinan itu mendatangkan nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan dari menggunakan helm? Ya keselamatan, keamanan juga. Ketika kita terjatuh dari motor misalnya, mungkin kita tidak akan memperoleh dampak yang terlalu serius. Nah itu ketika kita anggap sebagai keyakinan. Jadi ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Jangankan kepalanya, matanya juga terlindung itu bapak ini. Kalau kita menggunakan helm, apalagi helm yang ada kacanya, bisa dibayangkan bahwa tiap hari berkendara tidak pakai helm, itu debu masuk keyakinan kelas. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Ini adalah serangkaian tahapan yang bisa kita terapkan ketika kita ingin membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Misalnya seperti tadi keamanan, keselamatan itu kan abstrak bapak ibu ya, abstrak. Jadi dia kalimatnya sangat sederhana. Nah, berikutnya pernyataan universal. Nah, keselamatan. Kenapa katakan universal? Karena saya yakin bahwa semua ras, agama, golongan, dimanapun komunitas itu pasti meyakini bahwa keselamatan itu penting, memberikan manfaat. Makanya keyakinan itu kelas adalah mengandung nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Kemudian tahapan berikutnya dalam membuat keyakinan kelas yaitu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kita menggunakan kalimat negatif, gitu. Oke, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika itu hanya dibuat oleh guru, makanya itu disebut dengan peraturan karena tidak melibatkan siswa. Kenapa siswa harus dilibatkan? Karena ini menyangkut kepentingan murid, makanya siswanya harus dilibatkan. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya segitiga restitusi. Nah, jadi yang masuk dengan segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi ada beberapa dari segitiga restitusi, yaitu mulai dari menstabilkan hidup dinas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perlakuan guru yang terdiri dari 3 tahapan ketika menemukan ada peserta didik yang berperilaku negatif. Berikutnya, terkait dengan
dengan tahapan pertama dari segitiga restriksi itu yaitu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kenapa dikatakan sebagai bagian dari proses pembelajaran? Karena apabila guru menerapkan segitiga restitusi, maka ada kolaborasi seperti yang tadi saya katakan antara guru dengan murid dalam menunjukkan, dalam menanyakan, dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi ada bentuk-bentuk menstabilkan identitas ini, misalnya berbuat salah itu wajar. Nah, ini ada beberapa perlakuan guru ketika menemukan ada siswa yang berperilaku negatif. Misalnya dengan mengatakan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Tentu ketika manusia berbuat salah, kemudian guru mengatakan tidak ada manusia yang sempurna, pasti dia mengatakan bahwa oh, ternyata bukan cuma saya yang sering berbuat salah, tetapi guru saya juga pernah salah. Ya kan? Nah, jadi anak tidak menjadi identitas yang gagal, tidak merasa bahwa dirinya tidak berguna. Nah, berarti ibu bapak guru juga pernah melakukan itu ya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Gitu. Jadi ketika anak ada yang berbuat salah, jangan langsung dicap bahwa dia bersalah, kemudian harus dihukum. Nah, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, yang penting buat kamu itu pasti menyangkut masalah kebutuhan yang ini dia berpenuhi. Nah, next. Kemudian tahapan restitusi berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini yang ingin dibangun dalam diri setiap murid. Bagaimana memunculkan motivasi dalam diri mereka untuk menerapkan disiplin. Nah, ada pun bentuk-bentuk perlakuan guru yaitu seperti apa keyakinan kelas kita, menanyakan keyakinan kelasnya. Karena sebelumnya sudah pernah buat. Nah, jadi ketika ada peserta didik kita yang bermasalah, maka kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah dibuat masing-masing. Nah, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, kembali kepada keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya, yang idealnya seperti apa kira-kira? Pasti semua orang itu menginginkan sebuah kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, yang bisa menstimulus setiap siswa untuk mengembangkan segala potensinya. Nah, suasana seperti itu yang harus dibangun. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, pasti ketika guru menanyakan itu pasti dia akan kembali kepada keyakinan yang sudah dibuat kemarin. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu bahwa dalam menanamkan program disiplin positif itu hendaknya guru mendidik standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Mampu merefleksikan. Jadi kalau selama ini kita masih pada posisi penghukum, kita harus mengubah paradigma kita menjadi posisi manajer. Dan ini yang diharapkan sesuai dengan standar pendidikan nasional, bagaimana dengan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita mampu membangun atau menciptakan peserta didik kita yang mandiri, berdeka, dan bertanggung jawab. Ya, jadi mungkin sekian Bapak Ibu ya pertemuan kita pada hari ini terkait dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bersama dengan kami dalam kegiatan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan dari calon guru penggerak kita Bapak Pak Saril, calon guru penggerak ke-9 dari Kabupaten Makassar. Dan berakhirnya penyampaian dan pemaparan dari Pak Saril, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Dan untuk lebih supaya kegiatan kita bernilai ibadah,
marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.